Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto sebagai advokat atau pengacara dan juga sebagai konten kreator Bung Tommy Channel. Nah, pada kali ini saya akan membuat video yang lagi-lagi berkaitan dengan hukum yang judulnya adalah Harta Gonogini setelah bercerai. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan konsultasi hukum dan ingin mendapatkan bantuan hukum, bisa menghubungi saya secara langsung melalui chat WA 085713670987 dan juga bisa DM Instagram pengacara Bung Tommy. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe akun YouTube, channel YouTube Bung Tommy Channel. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan mengenai masalah harta gonogini setelah bercerai dan di sini akan saya jelaskan lebih detailnya. Semoga teman-teman memahami dan mendapatkan ilmu dan informasi dari video yang telah saya buat ini. Nah, di sini dijelaskan gonogini atau yang kerap dikenal dengan sebutan harta gonogini adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah harta gonogini ini tidak dikenal dalam hukum, namun jika merujuk pada definisi di atas, harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga dikenal dalam hukum dengan istilah harta bersama, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Dalam praktiknya, harta gonogini dibahas dalam hal terjadi perceraian, merujuk pada penjelasan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah harta gonogini mencakup seluruh harta yang dimiliki setelah perkawinan? Perlu diketahui terlebih dahulu ragam harta yang dikenal dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama, harta bersama. Harta bersama ini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang dikenal pula dengan istilah harta gonogini. Dan yang kedua, harta bawaan masing-masing suami istri. Pengertiannya adalah meliputi harta yang diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi. Contohnya hadiah atau warisan. Nah, di sini perlu diketahui terlebih dahulu ragam harta yang dikenal dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di sini ada dua, harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami istri. Harta bersama ini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan atau yang disebut dengan harta gonogini. Nah, di sini yang dimaksud dengan harta bawaan meliputi harta yang diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi seperti warisan atau hadiah. Berarti di sini warisan itu adalah harta bawaan, bukan harta bersama. Nah, sedangkan mengenai harta gonogini dalam Islam dilihat dari asal-usulnya, Sayuti Tholib dalam buku Hukum Kekeluargaan Indonesia di sini dijelaskan berlaku bagi umat Islam halaman 83 membedakan harta suami istri menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah harta bawaan, yaitu harta suami istri yang telah dimiliki sebelum kawin, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Dan yang kedua, harta masing-masing suami istri yang dimiliki setelah perkawinan, yaitu diperoleh dari hibah, wasiat, atau warisan untuk masing-masing, bukan atas usaha mereka. Yang ketiga adalah harta pencaharian, yakni harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Nah, di sini mengenai harta gonogini dalam Islam dan dasarnya adalah dari Sayuti Tholib dalam buku Hukum Kekeluargaan Indonesia yang berjudul Berlaku Bagi Umat Islam halaman 83 membedakan harta suami istri menjadi tiga, yaitu ada harta bawaan,
harta masing-masing suami istri yang dimiliki setelah perkawinan, dan harta pencaharian. Nah, ini yang dijelaskan dalam buku yang dibuat oleh Sayuti Tholib mengenai harta gonogini dalam Islam. Dibedakan harta suami istri menjadi 3 tadi yang telah saya jelaskan. Dan selanjutnya, jika merujuk dari penjelasan tadi, yang termasuk ke dalam harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi tidak termasuk harta yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, seperti misalnya hadiah dan warisan, eh, sehingga dalam hal suami atau istri memperoleh hadiah dan warisan selama perkawinan berlangsung, maka itu bukan termasuk harta bersama, melainkan harta pribadi masing-masing suami atau istri. Jadi, harta gonogini atau harta bersama tidak selalu mencakup seluruh harta yang dimiliki selama perkawinan, melainkan hanya terbatas pada harta yang diperoleh atau usaha atau pencarian suami atau istri selama perkawinan, tidak termasuk hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing. Nah, berarti di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, namun tidak termasuk harta yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, misalnya hadiah atau warisan. Nah, di sini mungkin banyak yang beranggapan bahwa hadiah atau warisan, terutama adalah warisan, ini adalah harta bersama. Nah, namun di sini harta warisan itu bukan merupakan harta bersama atau gonogini, karena di sini merupakan kategori harta yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah jelas pengertian dari harta gonogini, dan di sini harta gonogini itu adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, bukan termasuk harta pribadi masing-masing yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi. Contohnya adalah salah satunya adalah warisan. Nah, di sini namun demikian perlu diperhatikan bahwa ketentuan harta gonogini ini tidak berlaku dalam hal suami dan istri telah memperjanjikan pisah harta dalam sebuah perjanjian perkawinan. Nah, di sini apabila ada perjanjian pisah harta dalam sebuah perjanjian perkawinan, nah maka di sini tidak bisa dinamakan harta gonogini. Nah, apabila sebelum melakukan pernikahan ada perjanjian pisah harta, atau setelah jalannya perkawinan ada perjanjian pisah harta, nah maka apabila terjadi perceraian nanti, harta ini tidak bisa disebut harta gonogini. Nah, karena sudah ada perjanjian pisah harta. Nah, mungkin begitu penjelasan dari saya tentang harta gonogini, dan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua ke saya, baik itu melalui WA, Instagram, dan telepon, bertanya tentang masalah harta gonogini ini, dan banyak sekali yang menganggap bahwa warisan itu adalah termasuk harta gonogini, namun warisan ini adalah harta yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi. Nah, mungkin begitu saja, dan mungkin bagi teman-teman yang belum jelas dan ingin bertanya secara langsung kepada saya, bisa hubungi nomor saya tadi atau DM di Instagram dari video yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ya, mungkin begitu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya Muhammad Tommy Adrianto, advokat atau pengacara dan sebagai konten kreator Bung Tommy Channel. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.